Oke, balik lagi dengan gue YGI atau lo bisa panggil gue Yogi anjir. Sekarang kita akan bikin studio tour part 2. Part pertama udah sekitar setahun yang lalu sih. Cuma ya udahlah, kita bikin lagi. Sebenarnya gue tuh males bikin studio tour kayak gini karena apa ya, gue takut disangka ria, takut disangka sombong. Enggak sama sekali, tapi banyak banget yang DM, banyak yang komen, "Bang, tolong dong review apa aja sih studio lu, apa yang udah lu perbuat dan segala macamnya." Udahlah, gue mah ikut kata investor gue aja ya kan. Oke, kita akan studio tour part 2. Oke, yang pertama gue review di studio gue adalah speaker. Ya, jadi kalau lo pernah nonton studio tour part pertama, itu gue pakai KRK dan gue ngomong kalau gue mau ganti ke Genelec. Mungkin kalau gue ganti, gue udah ganti merek, udah bukan KRK lagi, tapi mungkin Genelec gitu mungkin. Dan alhamdulillahnya ternyata Tuhan memberikan gue rezeki yang lebih. Dan gue membeli Vocal Solo 6. Satunya itu sekitar 30 juta kalau di Indonesia. Jadi kalau dua, 60 juta. Tapi it's okay lah, orang buat kerja yang nggak ada masalah seharusnya ya kan. Nah, setelah speaker di sini ada ISO akustik. Jadi dia kayak bantalan gitu, ngeredam getaran speaker. Jadi kan speaker sebenarnya dia getar gitu ya, kayak getarannya itu biar tidak kena stand speaker terus nanti ke lantai, atau lu naruh di meja nanti dia ke lantai ke meja getarannya. Nah, biar nggak kayak gitu, nah dibutuhkanlah bantalan kayak gini atau ISO akustik kayak gini. ISO akustik ini harganya 1,5 kalau nggak salah deh, sekitar segitulah. Di sini ada stand speaker. Nah, stand speaker ini gue pakai Altron dan gue juga lupa tipenya apa gitu. Dan di stand speaker ini gue tuh udah gue modif. Jadi aslinya itu tuh sebenarnya kecil gitu. Jadi buat speaker kayak gini, kalau buat di vertikalin kayak gitu itu kecil banget, takutnya kayak jatuh gitu. Nah, makanya gue tambahin lagi besi kayak gini, jadi kayak tatakannya yang baru. Nah, Altron ini harganya sekitar 1,5an juga sih kalau nggak salah ya. Setelah speaker, yang paling penting di sini ada headphone. Jadi kalau lo pernah nonton studio tour pertama gue pakai M50X Audio Technica. Itu sebenarnya tuh udah cukup banget sih sebenarnya headphone itu. Tapi gue kepengen kayak nyoba sesuatu yang lebih wah lagi. Itu kan sebenarnya itu ya hadiah ulang tahun gue ya. Jadi itu headphone hadiah ulang tahun. Nah, tapi gue jual. Jadi gue jual terus gue beli ini gitu. Ini Neumann NDH 20. Ya, ini NDH 20 ini harganya sekitar 10 juta. Nah, ini yang baru nih. Dan gue nggak tahu ya. Gue seneng banget sama ini. Ini dari Rode dan ini produk terbaru dari Rode. Itu sekitar harganya itu harganya 2 jutaan kalau nggak salah, hampir 2 jutaan. Yang keren dari stand ini itu gini, jadi lu lihat deh, ini ya, dia begini. Cuma kalau gue turunin, dia ngikut tuh, dia akan tetap stay lurus gitu tuh. Yo iya, kan harusnya dia ngikut ya, kayak misalkan gue ke atasin, ya harusnya dia ngikut kan. Nih, tapi kalau dia enggak tuh, kayak dia steady aja begitu tuh. Ini yang dipakai Deddy Kobuzer cuy, ngeri banget ya. Oh, bagusan ini, mahalan ini, gokil. Om Deddy ya, mahalan punya saya om. Mikrofon masih yang lama gue pakai di sini, Audio Technica 4033 kalau nggak salah. 4033 ya, tipenya itu. Harganya kalau di Indonesia itu sekitar 8 jutaan. Masih sama yang lama. Sebenarnya gue di sini ada dua komputer ya. Nah, yang pertama di sini ada Mac Mini. Ya, Mac Mini M1 dengan RAM 16 GB dan SSD-nya itu 512. Mac atau Windows, tentu gue lebih suka Windows daripada Mac. Mac tuh bagus banget, dia gesit banget, dia bisa kemana-mana dan enak banget gitu. Tapi kekurangannya tuh cuma satu, aplikasinya mahal. Ditambah juga dia nggak bisa di-upgrade. Jadi kayak misalkan memorinya 512, lo mau upgrade lo harus beli dongle-nya lah, harus beli apa ya, itu menurut gua terlalu mahal lah gitu. Itu sekitar 18 juta. Oke, lanjut. Di sini ada preamp. Ini preamp dari Solid State Logic. Jadi ini sebenarnya preamp tapi dia udah ada EQ-nya gitu. Itu suaranya aduhai. Manyus kalau kata Pak Bonda. Solid State ini preamp ini tuh 20 jutaan. Jadi kalau lo beli dua kayak gua nih, kalau buat nge-reamping biar stereo, jadi itu sekitar 40 jutaan. Apa ya ini ya, disebutnya power conditioner gitu. Jadi dia tuh buat ngerapiin listriknya. Kan listrik tuh ada noise-nya ya, ada kayak ya noise gitulah. Nah, lu pakai power conditioner biar meredam noise tersebut.
Dan sinyalnya jauh lebih bagus lagi kalau pakai air conditioner kayak gini. Aduh, gue lupa banget dah ini kalau Samsung ini berapa ya. Gue dulu beli itu ya 2 jutaan lah. Taruhlah 2 jutaan, gue lupa banget ini, udah lama banget ini Samsung ini. Sound cardnya dari UAD, Universal Audio Apollo 8 gitu ya. Masih lumayan mahal ya, sekitar 40 jutaan kalau nggak salah. Nah, ini tuh keunikan dari UAD ini, ada prosesor di dalam sound cardnya. Yaitu kayak misalkan lo mixing, terus lo pakai pluginnya dia. Nanti prosesnya itu nggak di komputer lo, tapi prosesnya ada di sound card ini. Makanya kenapa dia punya prosesornya sendiri buat mengelola VST yang khusus buat dia atau plugin dari dia gitu. Dan pluginnya nggak bisa lo pakai di komputer. Jadi lo harus beli alatnya dulu, baru lo bisa nyobain pluginnya. Kalau studio masih yang lama, gue nggak ada perubahan. Nah, ini masih studio lama. Kalau dilihat budgetnya ya kayak dulu. Kalau dulu tuh gue bilang harganya 5 jutaan. Jadi ya sekitar segitulah gue bikin studio ini. Terus lanjut apa lagi ya? Ini bangku masih yang lama. Dan awet dan bagus. Ini gue lupa tipenya tuh. Pokoknya adalah di studio tour pertama. Harganya gue juga lupa, sekitar 5 jutaan kalau nggak salah. Terus apa lagi ya? Mungkin komputer kali ya. Ya, komputer. Jadi gue harus naikin komputer dulu ke sini. Nah, komputernya udah kita naikin. Dan komputer ini gue habis, emang dari awalnya gue siap dana tuh sekitar 30 jutaan, tapi nggak sampai 30 jutaan sih sebenarnya. Musik itu sebenarnya nggak harus mahal-mahal banget sih, cuma karena gue sekarang kerjaannya kan nggak hanya mixing mastering ya, jadi kayak gue nggak kompos musik film, apa sih sebutnya, scoring film, terus juga gue bikin Foley buat film-film pendek. Nah, itu gue butuh spek yang lebih gahar lagi buat kerja gue semakin efisien. Nah, ya yang pertama di sini ada motherboardnya dulu deh. Gigabyte Vision D Z590 dan dia LGA 1200. Jadi dia cuma mentok sampai dengan generasi 11 untuk prosesornya. Jadi di sini gue pakai prosesor i9 yang generasi 11 yang K. Nah, lanjut di sini gue pakai VGA. Nah, ini VGA-nya sebenarnya VGA kacang sih, ini VGA kentang gitu. Ini pakai 1050 Ti, anjir, dari apa ya ini? Gue lupa deh. Kalau nggak salah dia dari apa ini? GeForce dari apa sih ini, gue lupa. Apa ini? Oh, Galax tuh dari mana ya? Gigabyte juga kalau nggak salah deh, Galax. Nah, RAM di sini gue masih cupu ya. RAM-nya gue cuma pakai 32 GB. Enak lah gitu, 32 aja udah lumayan oke. Tapi next gue akan upgrade ini ke 128 GB. Ngeri banget cuy. Fan-nya semua pakai Be Quiet. Dari namanya aja kita tahu ya, Be Quiet. Tolong diam gitu, diem lu gitu. Jadi kayak nyuruh diem gitu. Karena komputer ini buat musik, jadi gue kepengen komputernya tuh silent aja gitu. Dan juga gue suka dari Be Quiet ini, dia nggak warna-warni gitu kayak angkot dugem anjing, yang warna-warni gitu, yang meriah banget kayak was gitu. Gue mah aneh ya, orang suka sama komputer yang warna-warni gitu, kayak apa lu nggak ke distraksi ya lagi kerja gitu kan, kayak bus gitu, kayak gak enak banget gitu lah. Enakan gini lah, kalem gitu, nggak ada warna-warna yang lebay gitu. Nah, gue lebih suka yang kayak gini. Nah, terus juga di sini yang paling penting adalah jantungnya. Nah, jadi power supply. Jadi di sini power supply gue pakai Seasonic yang titanium. Jadi ada tire-nya tuh kan, tire yang bawahnya bronze, silver, gold, platinum, terus ada titanium. Nah, titanium tuh yang paling tinggi gitu. Komputer tuh sebenarnya bisa bikin noise tau. Kayak gue pernah waktu itu gue pakai power supply yang normal gitu, kayak yang jelek. Nah tuh hasilnya tuh kayak rekaman tuh kayak ada hissnya gitu, kayak gitu. Kecil tapi tuh ada gitu, kayak ini tuh dari mana sih, orang grounding studio gue udah bagus, terus juga gue udah pakai power conditioner, terus apa sih yang suara hissnya ini tuh aneh gitu. Nah pas lagi gue ganti power supply yang bener-bener bagus gitu, hissnya hilang, jadi suara gitunya tuh udah nggak ada. Nah gue berpikir, power supply itu ngaruh juga ya, bisa bikin noise itu juga ya, ternyata ya gitulah.
Jadi makanya di sini gue pakai yang titanium, jadi yang paling mahal. Oke, jadi sebenarnya segitu aja sih yang udah gue upgrade di studio gue, nggak ada yang aneh-aneh lagi. Oh mungkin ya itu layar perlu nggak sih? Ya layar gue pakai Xiaomi yang 34 inch dan dia curve, melengkung cuy. Jadi lu kalau kerja gitu nggak begini-gini gitu. Jadi kalau lu kerja udah tinggal gini doang. Nah, lebih enak kalau ngelengkung. Perjalanan gue masih panjang dan gue juga bukan siapa-siapa. Gue juga bukan kayak gimana, enggak. Gue di sini cuma kepengen ya sharing-sharing aja apa aja yang udah gue lakukan, dan sebenarnya seru aja sih ya, kayak misalkan step by step kehidupan gue, kerjaan gue tuh apa aja yang udah gue lalui. Nah gue simpen di YouTube. Kalau kalian berkenan ya silakan nonton, tapi kalau kalian tidak berkenan ya jangan dihujat. Kasihan saya sudah kerja, saya sudah batuk-batuk sambil kerja tapi dihina sama orang. Jadi gitu ya. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga kalian terbantu. Nggak juga sih, tapi ya udahlah. Oke, jadi cukup sekian video kali ini. Bye.